Saga yang ini yang kita tampilkan itu adalah mesin Saga seri 3011. Ya. Selamat siang teman-teman Saga lover semuanya, jumpa lagi dengan Mas Blangkon. Kali ini Mas Blangkon sedang ada di depan mesin cutting A3 Saga. Nah, Mas Blangkon ingin kasih ulasan sedikit untuk teman-teman Saga lover semua. Apa sih mesin Saga itu? Gimana sih mesin Saga? Kayak apa? Mesinnya seperti ini teman-teman ya. Nah, apa aja sih yang ada di dalam mesin Saga itu? Pertama, mesin Saga ini adalah mesin cutting A3. Jadi mesin gandengan untuk mesin kopi A3. Ya. Nah, mesin ini memiliki dua fungsi, yaitu kiss cut dan die cut. Jadi teman-teman pelaku usaha yang berbisnis untuk bikin labeling, itu teman-teman bisa consider untuk memiliki mesin ini. Nah, Saga yang ini yang kita tampilkan itu adalah mesin Saga seri 3011. Ya, jadi dia versi Saga paling sederhana, cocok untuk teman-teman entry level. Fiturnya gimana mesin ini? Fiturnya pertama, mesin ini tetap didukung dengan cutting head-nya, kecil banget ya seperti ini. Ini adalah cutting head, di mana cutting head ini adalah untuk tempatnya bergeraknya si mesin cutting. Kepala cuttingnya seperti ini. Ini Mas Blangkon ambilkan dulu kepala cuttingnya, ya. Ya. Ini kepala cuttingnya teman-teman, kepala cuttingnya seperti ini. Ini cutting headnya, ini cutting holder, ya. Ini ada cutting holder, ini ada pisaunya. Nanti Mas Blangkon spill gimana cara instalasi pisaunya. Oke. Nah, ini cutting head ada di sini. Ini yang bergerak untuk proses potongnya. Kemudian mesin Saga 3011 ini juga sudah dilengkapi dengan kontrol yang enak ya. Kontrolnya yaitu dengan menggunakan kontrol keypad di sini teman-teman. Ini kontrol keypadnya. Di sini adalah fungsi-fungsi beberapa fungsi yang bisa kita lakukan di sini. Di sini ada untuk mengatur tekanan pisau, kemudian mengatur kecepatan pisaunya, kemudian untuk mau cutting berapa kali atau untuk copying. Jadi teman-teman bisa motong berkali-kali dengan gambar yang sama, itu bisa kita atur di sini. Ini adalah keypadnya, kontrol tombol kontrolnya, menggunakan LCD display kecil di sini. Jadi semua di sini sudah tertera di sini. Di sini ada untuk tekanan force, kemudian untuk speednya di sini, kemudian untuk filenya di sini, untuk pencarian file, kemudian untuk setting menu ada di sini semua. Jadi ada beberapa menu. Jadi teman-teman kalau mau kalibrasi, mau apa itu ada semua di sini. Kemudian di sini untuk fungsi untuk copy ada di sini ya. Ini fungsi copy segala macam dan fungsi reset mesin. Ya. Kemudian ini adalah dari sisi controllernya dan cutting headnya. Kemudian mesin ini, mesin Saga ini didesain untuk teman-teman khusus mesin A3 gandengannya. Kenapa? Karena mesin ini sudah didesain dengan ukuran A3, kemudian dia didukung dengan dua buah Prince roller kembar depan belakang. Kenapa sih depan belakang? Kenapa nggak cuma satu ini aja? Kenapa harus dua begini? Nah, ini dia. Jadi mesin ini itu didukung dengan dua buah pinstrol yang mana akan menjaga stabilitas media yang dipotong supaya tidak goyang-goyang. Ya, ini adalah pinstrol. Ini pinstrol belakang, ini pinstrol depan. Ini yang berfungsi untuk jepit media. Kemudian ada satu lagi, mesin ini juga didukung dengan pinstrol feeding di bagian belakang. Nah, pinstrol feedingnya di sini adalah berwarna putih, menggunakan karet putih. Karet putih itu karet yang lebih boleh dibilang berbeda dengan karet yang warna hitam. Di sini kita menggunakan karet berwarna putih. Dia menandakan silikon full, rubber silikon. Yang mana rubber silikon itu kalau dia grip media itu bisa kenceng. Jadi kenapa menggunakan itu? Pada saat feeding media, pada saat ngumpan media, dia akan mulus. Tidak akan terjadi double ketarik. Jadi cuma benar-benar bisa satu persatu masuknya. Ya, dia menggunakan ini dengan menggunakan rubber silikon di sininya. Itu pendukungnya. Kemudian juga sudah disediakan dengan fitur untuk maintenance. Untuk maintenance-nya teman-teman sudah disediakan kemudahan. Pertama,
yang namanya kita pada saat cutting itu semua media yang di cutting itu tetap mengandung residu atau mengandung kotoran. Jadi pada saat proses cutting, walaupun kertas kalau kita pegang itu nggak apa-apa, cuman aslinya pada saat dia berjalan cutting itu dia akan menghasilkan debu. Nah, debu itu akan mengotori pinstrol nih. Ini yang harus rutin dibersihkan. Nah, kita juga disediakan kemudahan oleh Saga. Jadi teman-teman Saga lovers sudah bisa maintenance mesin ini dengan mudah supaya untuk membersihkan karet depannya ini yang perlu kita bersihkan. Yang paling utama yaitu dengan cara ini seperti ini, kita dikasih kemudahan, bisa kita lepas untuk karetnya sehingga karet ini bisa kita lepas, kita bersihkan, kemudian kita juga akan mudah membersihkan karet yang belakangnya. Terbuka. Kalau ada halangan seperti ini kan susah nih bersihinnya nih, kita akan kesulitan. Tetapi dengan mudah ini dilepas. Jadi ini hanya kita tinggal menarik tuasnya. Nah, ini beberapa fitur yang ada di mesin ini. Kemudian mesin ini juga konektivitasnya itu teman-teman bisa langsung konektivitas ke komputer. Atau teman-teman juga bisa konektivitas dengan WiFi. Dan bisa juga konektivitas dengan USB stick. Ya, dengan USB. Dengan USB stick memory ya. Jadi tidak perlu mesin ini teman-teman tidak perlu harus connect ke komputer. Ya, konektivitasnya ada di bagian belakang sini. Ini di sini. Ini sistem konektivitasnya ada di belakang. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada konektivitas WiFi, konektivitas USB dan konektivitas pakai USB stick memory juga bisa dan via LAN juga bisa. Ya, ini untuk di bagian sebelah kanan mesin ya kalau di sini ya. Nah, kemudian untuk powernya ada di bagian sebelah kiri. Power on off-nya dan kabel power di situ. Nah, konsumsi mesin Saga ini konsumsi listriknya itu nggak sampai di 100 watt. Ya, jadi mesin ini boleh dibilang dengan mesin setrika teman-teman Saga lovers di rumah itu lebih tinggi mesin setrika untuk konsumsi listriknya. Ini sangat kecil konsumsi listriknya. Nah, jadi dan apalagi sih, nah kita juga sudah disediakan LED di sini supaya lebih enak ya. Kita ke hasil cuttingnya bisa enak kita lihat di sini ya. Nah, sekarang kita lihat gimana sih proses cuttingnya. Proses cuttingnya itu adalah seperti ini teman-teman. Ya, proses cuttingnya seperti ini. Kita lihat proses cuttingnya. Sebentar, saya kurangin dulu. Oke. Ya, ini proses cuttingnya seperti ini teman-teman. Nah, pada saat pertama, ini, sebentar. Ya. Oh, ini tidak ada, salah taruh bahan. Jadi gini, untuk proses cuttingnya itu gampang. Jadi teman-teman tinggal cetak di mesin A3 gambar apapun, ya kan, seperti ini. Misalnya teman-teman mau gambar seperti ini. Nah, nanti kita berikan marking di sini, dan marking di sini. Dan juga mesin ini sudah bisa membaca barcode. Ya, jadi mesin ini juga sudah dilengkapi dengan kamera. Ini adalah proses pembacaan marking dan barcode-nya. Ya, ini sedang membaca. Ya, jadi mesin ini walaupun untuk teman-teman entry level, tetapi mesinnya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih. Dia sudah punya CCD kamera untuk pembacaan marking dan barcode. Nah, kalau untuk cetak teman-teman bisa mencetak file apapun seperti ini. Misalnya ini di stiker, kebetulan kita cetak di stiker. Kemudian ini mau kita cutting. Kemudian kita tinggal tambahkan barcode. Nah, keuntungan mesin cutting A3 dibanding dengan mesin cutting plotter ya, cutting roll biasa itu adalah marking. Marking untuk mesin cutting A3 itu bisa kita buat mepet banget. Ini seperti ini. Lihat, kita bisa buat mepet seperti ini. Ini kan cuman setengah senti ya atas bawah. Tetapi kalau dengan mesin cutting plotter kita tidak bisa semepet ini. Karena dia ada jarak, pasti ada jarak. Itulah bedanya. Jadi dengan mesin cutting A3, teman-teman Saga lovers sudah bisa produksi stiker label yang banyak. Ini bisa kita perbanyak gitu ya. Nah, ini sedang proses cutting, tadi dia membaca. Nah,
Ini markingnya untuk tanda dia batasannya. Nah, kemudian untuk barcode itu buat apa? Barcode ini adalah begini. Jikalau teman-teman memiliki gambar yang berbeda-beda untuk di cutting, ya kan? Nanti gambar tersebut, file gambar tersebut, file vektornya itu tinggal di copy di USB stick, kemudian dicolokkan di sini. Dicolokkan di mesin, nanti mesin akan membaca sendiri. Jadi begitu dia membaca barcode, mesin sudah tahu file mana yang harus dia kirimkan untuk jalanin mesinnya, untuk motong sesuai dengan gambar. Nah, ini gambar kedua kan berbeda nih, ya kan, dengan gambar yang saya pegang. Lihat, ini dia sudah masuk memori dan ini sudah terpotong, ya. Nah, ini jadi teman-teman sudah bisa bikin gambar seperti ini. Nah, kalau gambar berikutnya berbeda, gambar berikutnya seperti ini, dia sudah otomatis, dia udah pinter. Dia akan pintar dengan membaca gambar yang vektornya seperti ini. Jadi tidak akan salah. Ya, demikian ulasan sedikit pengenalan tentang mesin Saga 3011 dari Mas Blangkon. Jikalau nanti teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya kepada Mas Blangkon melalui rubrik Tanya Mas Blangkon. Nanti kita jumpa lagi dengan ulasan mesin yang lain. Oke?